Assalamualaikum, inilah sekilas sejarah tentang Islam masuk di kota Yogyakarta. Sebelum Islam masuk ke Yogyakarta, wilayah ini sudah pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan besar, seperti Kerajaan Medang, Mataram kuno, Kerajaan Singhasari, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan-kerajaan ini menganut agama Hindu-Buddha dan memiliki pengaruh budaya yang kuat hingga kini. Beberapa peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan ini antara lain adalah Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Plaosan, dan Candi Ratu Boko. Islam mulai masuk ke wilayah Jawa sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan dakwah. Para pedagang dan ulama dari Gujarat, Persia, Arab, dan Tiongkok membawa ajaran Islam ke pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa, seperti Tuban, Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten. Mereka juga menikahi putri-putri lokal dan membentuk kerajaan-kerajaan Islam pertama di Jawa. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa adalah Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo, 9 wali. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya dan seni dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Ia mengadaptasi beberapa tradisi lokal, seperti wayang, gamelan, tari-tarian, dan tembang, lagu-lagu, dengan menambahkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Perkembangan Islam di Yogyakarta. Perkembangan Islam di Yogyakarta dimulai sekitar akhir abad ke-16 dengan berdirinya Kesultanan Mataram Islam yang berasal dari Demak. Kesultanan ini dipimpin oleh Panembahan Senopati yang berhasil mempersatukan beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Timur. Ia memindahkan pusat pemerintahannya dari Pajang ke Kota Gede, sekarang bagian dari kota Yogyakarta. Kesultanan Mataram menjadi kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Jawa pada masa itu. Ia juga melanjutkan penyebaran Islam di wilayah-wilayah bawahannya dengan bantuan para ulama dan wali. Kesultanan Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung, 1613-1645, yang berhasil menaklukkan hampir seluruh Jawa dan sebagian Sumatera. Ia juga membangun banyak bangunan-bangunan bersejarah bernuansa Islami, seperti Masjid Agung Kota Gede, Masjid Gede Kauman, Makam Imogiri, dan Benteng Krapyak. Sultan Agung juga mencoba menyerang Batavia, Jakarta, pusat VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau perusahaan Hindia Timur Belanda, namun gagal. Setelah kematian Sultan Agung, Kesultanan Mataram mengalami kemunduran akibat perang saudara dan campur tangan Belanda. Pada tahun 1755, terjadi perjanjian Giyanti yang memecah Kesultanan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Ia membangun Keraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Keraton Yogyakarta juga menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan kemudian Jepang. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta menjadi salah satu daerah istimewa yang memiliki hak otonomi khusus. Hal ini karena peran penting Yogyakarta dalam perjuangan kemerdekaan, terutama ketika ibu kota Indonesia dipindahkan ke sana pada tahun 1946 hingga 1949. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII menjadi wakil presiden dan wakil perdana menteri Indonesia pada masa itu. Mereka juga menyerahkan tanah keraton mereka untuk menjadi milik negara. Hingga kini, Yogyakarta masih dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur dan Sri Paku Alam X sebagai wakil gubernur.